Oke guys, balik lagi ke Bocah Tua Toys Channel. Kali ini masih melanjuti review film yang baru kemarin banget tampil di bioskop kita, yaitu franchise film terpanjang sepanjang sejarah mungkin ya, sampai 25 film, dan salah satu franchise film yang terlaris juga di dunia gitu. Yaitu yang mau gua review adalah film James Bond terbaru, yaitu No Time to Die. Kalau James Bond, jujur gua salah satu fans dari film-film James Bond. Yang menurut gua film-film James Bond selalu menjadi memorable gitu, selalu diingat. Selalu kalau film James Bond itu selalu memberikan action film yang menurut gue stunning, atraktif, menghibur, tapi masih masuk akal guys. Nggak kayak Fast and Furious 9 yang ujuk-ujuk pakai mobil bisa nyampe ke luar angkasa dengan memakai baju astronot yang tidak proper. Dan bagi gue itu tidak masuk akal. Oke, sekarang kita bahas lebih ke filmnya ya. No Time to Die adalah film James Bond Daniel Craig terakhir. Dia katanya tidak akan memainkan film James Bond lagi, peran James Bond lagi. Jadi jelas ini adalah film terakhirnya dia sebagai James Bond. Menurut gua untuk awal gua bilang film ini menarik, dengan dibuka dengan action awal yang sangat menegangkan dan plot twist yang menurut gua juga menarik banget karena nyambung dengan film-film sebelumnya. Karena ya kalau boleh dibilang film Daniel Craig James Bond ini nyambung dari awal sampai terakhir ya. Dari Casino Royale sampai ke No Time to Die. Kalau gue bilang di No Time to Die ini sebenarnya ekspektasi gue termasuk tinggi. Karena terakhir gue nonton film Spectre-nya juga gue suka banget. Cuman memang pas film Spectre itu banyak kritik yang lumayan juga ke si film Spectre, yang mungkin banyak penggemar si James Bond franchise James Bond ini menilai film Spectre ini agak kepanjangan, terus kurang actionnya, dan mungkin dari awal sudah tertebak si musuh utamanya itu si Blofeld ya. Walaupun awalnya disamarkan dulu si nama penjahatnya gitu, dan ya dari awal udah ketahuan lah itu pimpinan Spectre Blofeld, padahal di awal disebutnya namanya siapa gitu, bukan si Blofeld. Cuman menurut gua si aktor yang memerankan Blofeld itu yang tampil juga di No Time to Die, menurut gua dia memorable gitu. Jadi sebagai villain itu menurut gua dia sukses gitu untuk memainkan peran penjahat gitu, dibandingkan dengan di No Time to Die yang menurut gua si penjahatnya tidak memorable. Jadi menurut gua justru merating dari semua filmnya James Bond Daniel Craig ini, menurut gua dia rating 4, karena bagi gua yang paling bagus itu Casino Royale, terus ke Skyfall, kedua, 3 Spectre, baru No Time to Die, dan yang terakhir Quantum of Solace. Menurut gua Quantum of Solace pun sama. Jadi si penjahatnya itu, si villainnya menurut gua kurang memorable, si Dominic Green. Jadi walaupun sebenarnya kalau boleh dibilang action
show-nya di Quantum of Solace tuh gila-gilaan lah. Cuman menurut gua No Time to Die masih lebih better dari itu karena banyak unsur-unsur yang mengejutkan di film ini, di No Time to Die. Unsur-unsur yang menurut gua terobosan baru yang mungkin belum pernah dilihat di film James Bond sebelumnya. Dan kemunculan si kecil bermata biru. Terus ya actionnya pun menurut gua di awal stunning, badass gitu, dan bakal dikenang terus. Cuman yang kalau action di akhir itu penutupnya menurut gua agak kurang menggigit ya, terlebih si villainnya juga, si penjahatnya menurut gua amat sangat kurang menurut gua dari acting, dialognya. Jadi kita tidak merasakan ketakutan saat melihat si penjahatnya gitu. Beda dengan penjahat di Casino Royale, si Le Chiffre. Di Skyfall tuh ada si Silva, Spectre ada si Blofeld. Menurut gua ya yang paling kurang menggigit tuh menurut gua si villainnya. Walaupun villainnya ini katanya ditebak-tebak, kalau gua lihat banyak yang komen dibikin tulisan di Google, salah satu penjahat yang memang masuk di storyline-nya novel Ian Fleming ya. Cuman gue nggak mau jawab, takutnya ntar jadi spoiler. Ya pokoknya mah salah satu dokter lah. Tuh. Dan menurut gue ya No Time to Die ini menjadi pas banget karena dia memberikan farewell gitu, perpisahan si Daniel Craig dengan franchise James Bond. Makanya menurut gue di film No Time to Die ini masih lebih better daripada Quantum of Solace, guys. Gitu. Sebenarnya tapi ya karena ekspektasi gue di awal amat sangat tinggi, ya jadi ya ada sedikit kekecewaan lah, guys. Gitu. Ya cuman menurut gue memang biasanya seperti itu. Kalau kita sebelum nonton filmnya udah ekspektasinya terlalu tinggi, pas kita nonton tidak ada beberapa hal yang tidak berkenan di hati, ya biasanya kita bakal sedikit menghujat lah film itu. Itu pengalaman gue ya, guys. Kalau menurut kalian gimana? Komen di konten ini. Yang gue seneng lagi di film ini No Time to Die ada interaksi dengan si sahabat James Bond yang jadi agent CIA, agentnya Amerika, yaitu si Felix Leiter. Yaitu mempertahankan legacy James Bond yang lama gitu. Kita tahu di film-film James Bond yang lama juga kan si Felix Leiter itu juga kan karakternya sering muncul sebagai sahabatnya si James Bond yang walaupun berbeda negara, beda agensi spy gitu, tapi selalu bekerja sama dan saling membantu gitu. Itu menurut gua bagus gitu, tetap dipertahankan itunya. Terus yang menurut gua ada yang mencuri, ya sedikit mencuri scene lah, membuat penonton notice adalah si agent yang dari CIA juga, yaitu si Paloma yang diperankan oleh Ana de Armas. Menurut gua karakter dia membawa sedikit fresh gitu istilahnya,
menyejukkan waktu pas saat kita nonton, terus menarik gitu, dengan actionnya juga yang bagus. Menurut gue dia salah satu yang mencuri di film No Time to Die ini. Kalau jajaran cast pemainnya sih rata-rata masih semua sama ya, kayak Moneypenny, terus si M-nya juga yang rubah yang cowok itu, terus Q-nya juga menarik gitu, dari yang Q yang dulu tua sekarang digantikan dengan Q yang muda. Ya itu harusnya dibahas di yang sebelumnya lah, cuman menurut gua mereka memberikan acting yang bagus juga, support yang bagus di film No Time to Die terakhir ini. Ya terakhir bagi Daniel Craig, dan menurut gua di film No Time to Die ini juga membuat gua bertanya franchise James Bond ke depannya bakal seperti apa, digantikan dengan siapa. Bikin penasaran aja gitu, karena di akhirnya pun ya kalian harus nonton, akhirnya sedikit mengejutkan. Jadi dengan akhir yang mengejutkan itu jadi bertanya-tanya ke depannya bakal seperti apa, dan cerita yang dibawainnya ntar bakal seperti apa, pemain penggantinya siapa. Di film No Time to Die itu juga kan di trailer awalnya gue lihat ada yang si pemeran cewek berkulit hitam, dan awalnya itu gue menebak sebelum nonton itu, gue pikir dia bakal menjadi mirip kayak di film James Bond sebelumnya, si yang di film James Bond Roger Moore, si A View to Kill, yang ada di situ ada pemeran support penjahat wanita, bukan penjahat utamanya, yang diperankan oleh si Grace Jones. Awalnya gue menebak dia bakal memainkan karakter yang mirip sama si karakter yang dimainkan oleh si Grace Jones ini gitu. Sempat bantu James Bond tapi penjahat juga gitu, dan akhirnya malah jadi bantuin si James Bond. Tapi ternyata terkaget-kaget pas sudah nonton filmnya. Menurut gue ya menjadi salah satu menjadi salah satu surprise juga karakter itu. Dan di film No Time to Die ini juga menurut gua menjawab rumor-rumor yang belakangan bertebaran, yang katanya kedepannya James Bond bakal digantikan oleh pemeran wanita, atau ya pokoknya di film No Time to Die ini dijawab lah, menepis atau menjawab rumor-rumor yang bertebaran lah tentang film James Bond. Jadi patut ditonton banget guys. So far menurut gua sampai saat ini yang terbersit di pikiran gua tentang film No Time to Die No Time to Die ini sampai di sini aja sih. Cuman menurut gua memang No Time to Die bakal menjadi film yang menjadi farewell-nya Daniel Craig sebagai James Bond. Jadi menurut gua sebelum nonton film ini mencoba jangan terlalu berekspektasi tinggi kayak gua, apalagi kalau yang fansnya James Bond. So far menurut gua still No Time to Die ini film yang entertain. Ciri khas James Bondnya tetap dapat banget. Cuman ya itu aja yang paling gue sesalkan, karena menurut gue feelingnya itu si penjahatnya kurang. Itu aja sih. Oke, selamat menonton. See you guys.